mencintai kamu. Takkan pernah takut, sebab kau terima segala kurangku. Di Alfa, Pak Ustadz. Bengong aja nih Pak Ustadz. Bengong. Jadi saking senangnya nunggu ngasih jawaban ke Pak Endi di Bali. Ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Apakah dengan kita cuma dengan menunggu saja itu sudah dapat pahala? Ya, jadi begini, ada hadis Nabi mengatakan, niatul mu'minin khairu min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Oke. Jadi kalau kita sudah berniat mau melaksanakan sesuatu, itu niat saja sudah dicatat satu pahala yang baik. Kalau dia dilaksanakan, maka dia manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, maka 10 pahala. Kalau sudah dijalani ke Mekah 100.000 akan lebih sempurna lagi. Akan lebih sempurna. Jadi kalau dia sabar dalam menunggu sesuai dengan kesepakatan, selama dia bersabar itu insya Allah Allah beri ganjaran kepadanya. Yang penting sabar menunggu tapi nggak mengeluh terus ya Ustadz. Jangan ngedumel. Jadi ngedumel itu seperti pisau cukur yang mencukur rambut di kepala. Iya, menghabiskan pahala. Itu dia Pak Endi jawabannya ya. Dan kita juga masih undang pemirsa di rumah untuk telepon ke kami di 021 314 1360 untuk tanya-tanya seputar haji. Udah dia nelpon langsung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Muhammad di Sidoarjo, Pak. Pak Muhammad di Sidoarjo. Silakan Pak Muhammad dengan pertanyaannya Pak Muhammad. Jawa Timur. Ya, saya ingin tanya ini loh Pak, kan semua orang mengharapkan haji mabrur ya. Iya. Ya, lah apa ciri-ciri haji mabrur setelah menunaikan ibadah haji itu? Oke. Ciri-ciri orang yang mendapat haji mabrur. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak Muhammad di Sidoarjo. Langsung dijawab. Di antaranya adalah dia akan lebih baik dari sebelumnya. Dia akan lebih baik. Contohnya ya, sebelum dia haji, sholatnya biasa-biasa aja. Setelah pulang haji, Masya Allah rajin ke masjid. Sebelum haji pelit. Setelah haji, Masya Allah, sodakoh, infak. Tapi itu kan yang terlihat dari sisi luar ya Ustadz ya? Betul, tapi kan az-zahiru ya dulu alal batin. Yang zahir itu menunjukkan yang di dalam. Jadi apa yang dikerjakan dia secara zahir, itulah sebenarnya dari dalamnya. Nggak bisa dibawa. Ada juga orang haji mabur. Bukan mabrur. Apa tuh haji mabrur apa itu? Haji terbang. Jadi? Ya dia cuma terbang ke Mekah aja nggak dapat apa-apa. Jalan-jalan doang gitu ya Ustaz? Jalan-jalan doang, bawa belanjaan, pulang-pulang malah nggak sholat. Berarti tidak susah ya banyak yang seperti melihat itu. Haji yang sudah pulang ini mabrur atau tidak? Andai kata haji itu semua mabrur, Masya Allah, udah nggak ada lagi berita korupsi. Betul. Nah, supaya kita bisa mengupayakan haji yang mabrur tuh caranya bagaimana? Dari niat yang benar, prosesnya juga benar. Karena ada di dalam kaidah usul fikih mengatakan amrun bisyai amrun biwasailihi. Perintah terhadap satu perkara, perintah juga jalan-jalan menuju perkara itu. Oke. Jadi kalau sesuatu yang baik kita harus amalkan dengan baik, jangan diselipi yang maksiat. Nggak boleh. Misalnya makan harus yang halal. Betul. Jangan kita nyuri orang punya, mentang-mentang teman punya nggak ketahuan, ambil aja makan. Tapi Ustadz begini loh, pernah nggak sih ada satu kasus pulang haji mabrur nih Ustadz, sholatnya rajin, doanya rajin, zikirnya rajin, perbuatannya baik, tapi cuma seminggu aja atau seminggu 2 minggu, selebihnya biasa aja. Makanya dia harus istiqomah. Oke. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah orang yang adwa muha wa ingkollah, terus menerus dilakukan walaupun sedikit. Jadi dia jangan bosan beribadah. Makanya setiap habis ibadah kita istighfar. Jangan bangga. Astagfirullahaladzim, takut-takut di dalam ibadah kita itu masih ada yang salah. Betul. Nah, buat pemirsa juga jangan bosan-bosan untuk telepon ke kami di 021 314 1360. Sudah dia nelpon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Adi. Bapak Adi di Bandung. Di Bandung. Ya, silakan Pak Adi. Bapak Adi di Bandung. Silakan Pak Adi. Dengar suara kita dari telepon aja ya Pak. Iya. Pertanyaannya Pak Adi. Assalamualaikum Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini ya Mukarram, banyak orang yang pergi haji udah 2 kali, 3 kali, tapi pulang ke kampungnya masih aja hubu dunia gitu. Bahkan dia tidak memandang apakah itu dunianya halal apa haram. Hak orang sampai diambil. Itu bagaimana haji kayak begitu ya? Mohon penjelasannya dalam Mukarram, enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Adi di Bandung. Itu gimana tuh? Jadi begini,
setiap orang itu beribadah itu sangat bergantung kepada niatnya. Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu sangat bergantung kepada niatnya. Kalau niat dia benar, nggak mungkin terjadi seperti itu. Sebab itu kan hati, Allah yang tahu. Tapi kalau kita niatnya itu keduniaan, otomatis ada juga orang yang haji minta, misalnya artis supaya lagunya, supaya suaranya bagus, pejabat supaya dikuatkan jadi pejabatnya. Nah itu kan minta dunia. Ngapain kita minta dunia? Kalau berarti dunia, nggak boleh yang begitu. kalau kita minta akhirat, dunia otomatis datang sendiri. Dunia itu seperti kebo yang ditusuk hidungnya kepada kita. Dia akan manut kepada kita kalau kita pikir kita akhirat. Makanya di muka, ya Allah, husnul khotimah ya Allah, ibuku ya Allah belum sholat, tolong ya Allah. Aku ini masih bakhil, nggak mau zakat, nggak mau infak. Ya Allah berikan sifat zakat infak, gitu. Nah gitu Pak Di. Jadi jawabannya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya Allah aku masih kasar, lembutkan hatiku. Aku Jadi masih memang harus suka marah. lebih menekankan kepada akhirat dulu, dunianya tinggal mengikuti. Nanti otomatis dia datang sendiri. Nah sama halnya dengan liputan yang satu ini nih, dan juga Pak Ustadz, ada sebanyak 36.000 jemaah calon haji asal Indonesia yang tentunya sudah tiba di Arab Saudi. Nah sementara dari catatan petugas haji, masalah yang menonjol adalah banyaknya jemaah asal Indonesia yang kesasar katanya di sana. Dan berikut liputan Priandono Kusumo dan juga Pungki Linggar dari Madinah, Arab Saudi. Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71, kondisi kota Madinah, Arab Saudi saat ini menunjukkan cuaca yang cukup panas, yaitu mencapai 47 derajat Celcius. Sementara itu, jumlah jamaah asal Indonesia yang telah tiba di kota Madinah melalui Bandara Muhammad bin Abdul Aziz International Airport mencapai 43.000 orang jamaah yang tergabung dalam 107 kloter. Diharapkan akan tambahan lagi sekitar 6 kloter yang akan datang dari tanah air dengan kapasitas 3.000 orang jamaah, sehingga total akan menjadi 46.000 orang jamaah asal Indonesia yang berada di kota Madinah. Sementara itu, kabar duka masih menyelimuti jamaah asal Indonesia. Tercatat sudah ada 7 orang jamaah yang meninggal dunia di kota Madinah. 2 nama terakhir atas nama Dijen Joyokromo berusia 53 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah yang meninggal dunia dalam perjalanan dari embarkasi Solo menuju kota Madinah. Sementara nama terakhir atas nama Ibu Oom Eliasik berusia 66 tahun yang ditemukan meninggal dunia setelah 5 hari hilang dari maktabnya. Dengan banyaknya kasus jamaah asal Indonesia terutama yang sudah lanjut usia kehilangan orientasi untuk kembali ke hotel dari Masjid Nabawi, maka diharapkan para jamaah dapat pergi ke masjid atau kembali ke hotel dengan secara bergerombolan atau bersama teman-teman kloternya, sehingga mengurangi resiko untuk kehilangan arah atau tersasar. Dari kota Madinah Al-Mukarrah, Priandono Kusumo dan Pungki Linggar melaporkan. Ya, kita turut berduka cita ya terhadap 7 jemaah yang meninggal dunia. Kita doakan semoga para jemaah di sana pulang dengan selamat dan lancar semua ibadahnya. Nah itu dia, makanya Ustadz kita pengen tahu apa sih tips-tipsnya supaya ibadahnya di sana lancar dan pulang dengan selamat. Jadi haji mabrur. Ya, pertama sebagaimana saya katakan tadi, niat kita harus terus dicek ya. Di perjalanan kita cek lagi karena godaan banyak. Betul. Iya kan? Nanti di akhirnya cek lagi niat kita. Jangan-jangan udah melenceng niat kita karena ngelihat macam-macam masalah kan gitu kan. Itu di Masjid Nabawi itu, saya pernah nginap di Hotel Haram. Itu cuman 100 meter aja dari Masjid Nabawi. Sholat subuh kan bagus. Begitu selesai sholat subuh udah katanya itu, apa katanya? 10 rial, 5 rial, 10 rial, 5 rial. Rupanya jual baju-baju, jual ibu-ibu udah ngeborong ke sana. Lagi-lagi itu niat. Padahal barusan habis sholat itu. Oke. Jadi pikirnya niat yang matang juga harus disiapkan. Jadi kalau godaan dunia itu ada, langsung kita tangkis, kita protek diri kita, tawajuh kepada Allah lagi. Nah itu dia tipsnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Abdurrahman Lubis atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Intinya adalah niat, patenkan niat, dan juga syarat haji, rukun haji juga harus ditunaikan. Benar sekali. Semoga para jemaah di sana niatnya tidak melenceng ya, seperti niat awal begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz Abdurrahman Lubis, dan pemirsa Anda jangan kemana-mana. Saat ini nanti usai jeda kita akan masak-masak, Ivo. Masak-masak. Tapi masak-masaknya nggak biasa ini. Iya, ada lagi katanya yang spesial kurma imitasi. Nah, gimana sih? Kurma imitasi kayak gimana? Ayo, sesaat lagi tetap di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo. Ustadz terima kasih banyak. It's the shot in the dark, but I'll make it. No, with all of your heart, you can't shake it when
I'd rather